Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Wika, di YouTube channel Bimbel SG. Pada video kali ini, kakak akan membahas salah satu soal penalaran matematika. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Lambang floor A menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real T adalah suatu solusi dari pertidaksamaan ini, yaitu 3 kurang dari 3 floor X min 3 kurang dari 7. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Dan P sendiri di sini adalah sama dengan T, dan T-nya adalah solusi dari pertidaksamaan ini. Kemudian Q-nya sama dengan 6. Kemudian selanjutnya kita akan mencari hubungan antara P dan Q, apakah P lebih besar dari Q, atau P kurang dari Q, atau P sama dengan Q, atau P sama dengan min Q, atau tidak. Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Berarti pertama kita akan mencari dulu solusi dari pertidaksamaan berikut, karena solusi dari pertidaksamaan berikut ini kan sama dengan T, dan T itu sendiri adalah sama dengan P. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kakak akan bahas sedikit materi mengenai fungsi floor dan ceiling. Oke, pertama kita masuk ke fungsi floor, dan lambangnya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman sering jumpai ada kurung siku itu kan ditutupnya atas bawah ya. Kalau fungsi floor ditutupnya hanya bagian bawahnya saja. Dan definisi dari fungsi floor sendiri adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan X. Oke, dan bahasa sederhananya fungsi floor itu adalah pembulatan ke bawah. Nah, contohnya misalnya kita punya di sini floor 2,4. Nah, kita lakukan pembulatan ke bawah, berarti floor 2,4 sama dengan 2, kemudian floor 6,74. Itu berarti pembulatan ke bawahnya sama dengan 6. Nah, terus bagaimana kalau fungsi floornya adalah bilangan bulat? Nah, berarti floor dari 2 itu sama dengan 2. Karena 2 adalah bilangan bulat, dan 2 itu kan lebih kecil atau sama dengan 2 kan? Karena kan kita kembali lagi ke definisi floor, itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan X. Nah, berarti 2 itu kan sama dengan 2. Jadi floor dari 2 adalah 2. Dan selanjutnya kebalikan dari fungsi floor adalah fungsi ceiling. Nah, tadi kalau fungsi floor ditutupnya di bawah, kalau fungsi ceiling tutupnya cuma ada di atas. Dan definisi dari fungsi ceiling adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan X. Oke, dan bahasa sederhananya dari fungsi ceiling adalah pembulatan ke atas. Oke, dan contohnya dengan memakai angka yang sama, berarti ceiling 2,4. Nah, kita lakukan pembulatan ke atas, berarti sama dengan 3, kemudian ceiling dari 6,74 berarti sama dengan 7.
Dan ceiling dari 2 berarti sama dengan 2. Karena ceiling dari bilangan bulat itu kan ya bilangan itu sendiri ya berarti ya. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami sedikit materi dari fungsi floor dan ceiling. Sekarang kita akan kembali lagi ke soal. Oke, sekarang berarti kita mencari solusi dari ketidaksamaan ini ya. Kita tulis ulang. Jadi 3 kurang dari 3 dikali fungsi floor X min 3 kurang dari 7. Kemudian 3-nya kita pindah ruaskan. Tadi ya perkalian jadi pembagian. Jadi 3 bagi 3 itu 1. Kurang dari floor X min 3 kurang dari 7 per 3. Dan 7 per 3 itu kan sama dengan 2,33. Dan hasil dari fungsi floor itu kan adalah bilangan bulat. Maka kita lakukan pembulatannya ke bawah karena floor. Jadinya X min 3 ada di antara 1 sampai 2. Jadi kita lakukan pembulatan untuk si 2,333-nya. Selanjutnya kita pindah ruaskan min 3-nya ke kanan dan ke kiri. Yang tadi awalnya negatif menjadi positif. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Dan T itu kan tadi kan adalah solusi dari ketidaksamaan ini ya. Kita udah peroleh X-nya antara 4 sampai 5. Berarti kita juga bisa dapat T-nya antara 4 sampai 5. Oke. Kita sudah peroleh T-nya. Kemudian kita akan mencari hubungan antara kuantitas P dan Q. Dari soal diketahui kan P-nya sama dengan T. Dan T itu sendiri adalah ada di antara 4 sampai 5. Kemudian Q-nya sama dengan 6. Nah, kan T-nya kan antara 4 sampai 5. Berarti otomatis ya T itu sendiri pasti kurang dari 6. Maka kuantitas P dan Q-nya adalah P kurang dari 6. P kurang dari Q. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami ya pembahasan soal ini. Sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kita berjumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!